Maksudnya apresiasi dalam bentuk uang gitu ya? karena ya gimana ya Bang ya, kalau ada pepatah kan segalanya butuh uang tapi bukan uang segalanya. Iya. Bahkan ketika mereka mendapatkan royalti itu, mereka bayar pajak. Iya, royalti bayar pajak. Iya. Jadi Negara tetap ini diuntungkan. Karena banyak orang tadinya mau bunuh diri, Iya. jadi karena satu lagu, satu ref, Iya. jadi goyang nggak Itu jadi. tadi. Ya kalau pengamen tuh juga bentuk Apresiasi, betul. Itu yang kita harus. Jadi pemberitaan di masyarakat seringkali bahwa apresiasi itu langsung sama dengan bayar. Kalau di Indonesia itu kan sistem collection royalty-nya itu namanya ECL ya, Extended Collective Licensing. Artinya gini, semua yang ada di public performance teritori Indonesia itu akan dikolek. Dia misalnya membutuhkan anaknya untuk beli susu, dia bisa beli susu. Yes, Iya kan? iya, aku mau ke arah sana tapi agak halus ngomongnya. Apalagi kalau 70 tahun Iya. setelah si pencipta meninggal. Nah, Bukan 70 tahun anak-anaknya usianya itu- bukan, iya, tapi setelah meninggal lagi. dihitung 70 tahun. Kalau diberi umur lebih panjang sama Tuhan 85, wah berarti kan masih Iya, panjang lagi. iya. Berarti kan sampai anak beranak, wah. Iya. Balik lagi ke podcast Talkingin Hukum. Nggak afdol kalau kita kembali lagi meminta tolong untuk kepada yang bisa dikatakan orang yang mengerti tentang karya cipta ataupun haki. Nah, sekarang kita udah kedatangan kembali berulang-ulang lagi. Thank you banget Bang Marulam Ya, buat waktunya. sama-sama. Karena memang kita butuh Abang untuk kasih edukasi gitu ya. minimal orang paham lah. Ada pagar-pagar dulu supaya jangan sampai kepleset ataupun ya ini dampak yang Abang sampaikan gitu di dalam podcast ini. Nah, Bang. Ya. Kemarin-kemarin kita ngobrol tentang royalti tapi belum sampai menyasar ke ranah-ranah ini nih. Abang pasti lumayan, moga-moga Abang bisa kasih pencerahan ini ya tentang gereja. Waduh. Ini tentang gereja ini kan karena kalau kita lihat di luar negeri ada Grammy-nya itu ada Israel New Breed, mungkin Hillsong sampai Grammy Award mereka menang. Berarti kan tata kelola ataupun aturan-aturannya cukup dihargai sekali musisi gospel. Nah, di Indonesia aku coba kita melihat Bang, aku izin nanya. Jadi ada keputusan LMKN tentang tarif royalti 2016. Ya. Keputusan menteri dan segala rangkaiannya. Aku lihat-lihat nih di sini ada seminar, ada juga apalagi nih, Bazar, kafe, ya, pub, kafe, bar, ya. bistro dan lain-lainnya. Kita yang awam nih melihat kok nggak ada bahasa apakah gereja sama dengan charity? Nah, boleh gimana Bang? Kira-kira masuk dari situ dulu kira-kira. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau kita ngomong haki, hak cipta kan tidak ada dibedakan mengenai ini lagu-lagu yang religius atau yang tidak, kan sama semuanya. Kalau di Undang-Undang Hak Cipta ya, pasal 1 angka 3 itu jelas ya. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ada seni ya, dan semuanya diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, ini kan termasuk juga ini. Lagu itu kan adalah hasil dari seni ya, di bidang seni dan diekspresikan dalam bentuk nyata. Setiap mungkin minggu atau hari-hari yang lain itu kan dinyanyikan di dalam panggung-panggung gereja. Nah, artinya sama saja antara lagu yang sekuler dengan yang lagu-lagu religius rohani. Oke. Gitu. Tapi memang kalau yang religius ini apakah harus sama juga ngikutin regulasi, harus minta izin dulu siapa publishingnya ataupun Nah, mungkin saya perlu bicarakan bahwa gini, selama ini kan orang selalu bilang mengenai ketika menyanyikan lagu orang lain bayar royalti. Iya. Konsepnya selalu fokusnya ke sana ya. Padahal please kita mesti harus lihat dulu yang lebih fair. Ini bukan mengenai bayar saja. Jadi license itu adalah bentuk ketika orang menyanyikan lagu itu kan kita harus mengapresiasi kepada si penciptanya. Nah, apresiasi terhadap lagu itu terhadap penciptanya bukan sekedar bayar royalti. Jadi misalnya gini, ketika orang menyanyikan lagu orang lain itu juga bentuk loh apresiasi. Jadi itu bentuk apresiasi dulu, itu satu itu yang terutama. Kalau orang nggak suka dengan lagunya, mana mungkin untuk dinyanyikan. Ya kalau pengamen itu juga apresiasi. Betul. Itu yang kita harus. Jadi pemberitaan di masyarakat seringkali
bahwa apresiasi itu langsung sama dengan bayar. Nah ini yang harus saya luruskan gitu, bahwa nggak seperti itu. Menghargai itu dalam menyanyikan lagu orang lain itu juga bentuk apresiasi. Gitu, itu satu. Yang kedua, apresiasi yang lain itu bisa dilakukan bukan sekedar bayar, tapi catat. Oke, Misalnya catat gini, maksudnya? dalam sebuah ibadah gereja, ya kalau karena saya ini juga pernah menjadi WL, worship Siap, leader siap, gitu. siap. Jadi saya tahu, misalnya gini, dalam satu sesi ibadah itu 7 lagu. Yes. Biasanya begitu, 7 Ya, lagu ya, ya. ada penyembahan, Rata-rata ada begitu. pujian. Iya, gitu. Tahu juga ya. Mantap. Apa main gitar juga? Oh iya. Saya lanjut. Ya, jadi 7 lagu. Nah, di 7 lagu itu kan kalau kita tertib administrasi kita catat. Dari situ kan kita tahu bahwa dengan catatan itu kita bisa mengerti bahwa lagu ini banyak ya dinyanyikan di gereja. Oke. Ada yang tidak dinyanyikan di gereja. Ya pasti ada yang separuh-separuh regularly dinyanyikan terus-terus, atau ya. tidak dinyanyikan. Jadi kita tahu, itu juga bentuk apresiasi. Jadi jangan selalu berpikir bahwa menghargai apresiasi itu selalu dalam bentuk bayar royalti, bayar atau tidak bayar atau tidak bayar. Jadi saya mengajak untuk kita semua itu berpikir seperti itu, mengapresiasi tidak selalu bayar. Tapi Gitu. kalau kita lihat Bang di dalam keputusan menteri ataupun keputusan LMKN ini kan ya bisa dibilang ya kalau nggak ada yang kalau ada iklan tuh nggak ada yang lihat kita boleh putar balik kan gitu kan. Jadi kalau nggak ada tulisan jadi ini bebas. Ini perlu saya luruskan juga. Jadi gini, keputusan menteri tahun 2016 itu tentang tarif, tentang angkanya. Tidak menghapuskan apakah itu public performance atau tidak. Jadi gini, public performance itu semua misalnya musik itu yang keluar dari speaker di tempat publik itu public performance. Jadi jangan ngomong bayar dulu, tapi bicara bahwa apakah itu public performance atau tidak. Ketika kan saya tadi udah sampaikan tidak ada pembedaan antara lagu religius, lagu yang tidak religius, rohani atau rohana gitu. Ya. Nah, apresiasi yang penting. Nah, kemudian yang berikutnya itu semua public performance. Setiap suara yang keluar dari speaker di tempat publik itu public performance. Mengenai dia tarifnya berapa, memang belum ada di keputusan menteri 2016. Belum ada. Bukan berarti dia bukan public performance kan begitu. Dia public performance, tapi memang angka tarifnya tidak ada. Nah, mengenai tarifnya seperti apa itu tergantung kita meregulasinya. Tapi kita nggak bisa sangkal itu bahwa itu adalah public performance. Karena kalau di luar negeri, di Amerika misalnya, bahwa ketika gereja membawakan sebuah lagu itu di dalam ibadahnya, mereka bayar royalti juga. Cuman kan di sana sudah ada angkanya. Di kita kan belum. Ini juga perdebatan, apakah gereja akan membayar royalti atau tidak. Sekali lagi, saya tadi sampaikan bahwa apresiasi itu tidak selalu bicara bayar atau tidak bayar. Nah itu tadi menyanyikan itu adalah apresiasi, bentuk apresiasi. Mencatatnya itu adalah bentuk apresiasi. Kalau memang mau diinginkan untuk bayar, nah tentukan misalnya bayarannya berapa, kan gitu. Dan itu harus diatur. Soalnya kalau kita lihat di Capman ini kan ada juga hitung dari kursi, hitung dari luas. Kalau dipikir-pikir kalau gerejanya itu sangat mega church gitu ya, waduh. Kursinya banyak dong. Kursinya banyak, luasannya kalau kita ngeliat dari sini atau ada yang charity 2% dari ongkos produksi dan lain sebagainya, kan gitu. Jadi memang perlu dirumuskan lagi dong, atau gimana Bang? Sekali lagi dalam mengenai tadi apresiasi itu bentuknya banyak, jadi tidak selalu bayar nih ya. Dengan tadi misalnya keputusan menteri untuk misalnya menyanyikan lagu gereja itu harus ada kewajiban dicatat misalnya. Nah itu kan juga bentuk apresiasi. Misalnya kalau memang diinginkan ya, ini sekali lagi ini hanya usulan. Kalau diinginkan bahwa akan membayar royalti, kan bisa juga sukarela. Ayo, ya kan tergantung sebenarnya niatannya mau mendukung dunia musik atau tidak. Ya, mau mengapresiasi itikat baik. Itu panjang penjelasan itu. Good gitu faith, loh. Ya good faith itu. Itu yang harus dikedepankan. Jadi sekali lagi saya mengajak untuk kita semua tidak berpikir mengenai bayar atau tidak bayar dulu. Tapi apakah kita akan mengapresiasi atau tidak. Salah satu bentuk apresiasi tadi menyanyikan dan kemudian mencatatnya. Itu salah satu. Ya karena kan gitu. Musisi gereja juga pasti ada terkena dampak kalau si nagunya naik. Musisi-musisi yang isi gitarnya, isi semuanya juga pasti terkena. Ada juga kalau boleh saya sharing
di US copyright Iya. artikel 107 itu mendefinisikan mengenai penggunaan yang wajar atau penggunaan komersial yang perlu diperhatikan adalah misalnya begini, dengan dinyanyikannya lagu-lagu itu di sebuah tempat umum, entah itu gereja atau kafe atau manapun itu, maka itu membuka peluang potensi penciptanya menerima royalti dari hal yang lain. Misalnya sudah dengar lagu itu di kok enak ya di sebuah gereja gitu. Ketika dia datang ke karaoke, dia putar lagu itu lagi. Nah, dengan demikian, linear kemana-mana iya, itu membuat potensi market bagi penciptanya, gitu loh, menjadi lebih luas. Oke, aku Iya cukup, kan? cukup. Gitu. Jadi itu salah satu pintu juga ya. Iya, dengan mencatatnya tadi, terus kemudian menyanyikannya, terus berulang-ulang di sebuah gereja, itu juga penghargaan kepada si pencipta. Sehingga jemaatnya ketika, misalnya tadi free ya, di gereja free, terus kemudian dia datang ke karaoke. Di karaoke, dia waduh lagu itu kena lah, banget, kena banget rema nih, banget, iya Bang. rema banget ini. Terus dia nyanyikan lagi, dia cari lagu, ada nggak ya lagu itu di karaoke. Nah dari pemutaran lagu di karaoke, Ya, kalau penciptanya karaoke, akan mendapatnya. Ya. Apresiasi dalam bentuk nilai gitu. Iya, jadi kita jadi bisa memperlebar potensi marketnya si pencipta, gitu loh. Oke, ngerti. Dan bahkan dari situ pulang ke rumah nggak ke karaoke tapi putar YouTube. Cari di Ya, kalau Spotify. YouTube sih memang regulasinya sudah Iya. cukup ini nah, ya. itu kan dari YouTube sudah mengalokasikan itu semua ke penciptanya. Betul. Sudah Jadi, lebih profesional di YouTube. Nah, royalti itu kan bisa diterima oleh si penciptanya. Nah, gitu. Jadi pemikirannya jangan berpikir bahwa di gereja harus bayar atau tidak bayar, bukan di situ. Kita mengapresiasi dinyanyikannya lagu itu macam-macam. Bisa dengan cara tadi itu dinyanyikan, rajin menyanyikannya di sebuah gereja, itu apresiasi. Terus mencatatnya supaya baru nilai-nilai. Iya, baru nanti setelah itu kan efeknya ke belakang orang akan putar lagu itu terus. Dan penciptanya akan menjadi sejahtera. Begitu. Jadi jangan langsung di saat itu di gereja itu harus bayar atau tidak bayar gerejanya. Please. Nggak sampai ke sana dulu. Tapi kalau mau gerejanya bayar kan juga nggak apa-apa juga. Kayak di Amerika. Ya gitu. Tapi sebenarnya memang secara regulasi kalau kita patuh mungkin ada ini dirumuskan lebih dalam lagi. Ya boleh gitu saja. Tergantung kesepakatan kita ya. Negara ini ambil kebijakan seperti apa. Karena kebijakan bahwa misalnya gereja memberikan royalti itu juga kan ada yang tidak setuju karena gereja kan non profit. Kan ada yang bilang begitu. Iya, ini makanya baru masuk ke arah situ, Bang, ke penciptanya. Jadi kan kita nggak menafikan juga kalau si pencipta ini ya beli gitar, beli piano untuk menciptakan hasil inisiasi. Jadi kan ada ilham juga. Jadi kan memang juga harus didukung dengan sarana gitu. Betul, bukan hanya sarana, dia butuh ketenangan. Ketika dia misalnya membutuhkan anaknya untuk beli susu, dia bisa beli susu. Yes, iya kan? Ya, aku mau ke arah sana dulu, tapi agak halus ngomongnya. Jadi kalau beliau itu nggak diapresiasi lebih dengan nilai, jadinya gimana ya? Ya, negara harus turun gitu kan, menyambung ini. Gitu. Tapi kan tetap dengan kesepakatan kita bersama. Kesepakatan lagi. Kalau misalnya, berarti sinode gitu dari beberapa sinode besar. Boleh, gitu tergantung kita ya, tergantung kita. Karena kalau saya bicara mengenai bayar atau tidak bayar royalti ini di gereja, sebagian dari sebagian kelompok dari beberapa gereja tertentu bilang kami mau bang. Apalagi kalau misalnya Bang Ulam bilang bahwa diatur itu secara sukarela, artinya bukan sesuatu yang memberatkan. Kami akan di depan untuk. Tapi sebagian yang lain kan bisa sampaikan bahwa kan nggak semua gereja ini dia gitu. Bagaimana gereja yang tidak yang di pelosok pulau tidak yang mampu dan segala macam iya, gitu. Iya. Nah, hal-hal kayak gini ini kan sangat debatable gitu ya. Sensitif kita sepakat juga, ya. sensitif ya. Bagaimana kita memutuskannya. Tapi sekali lagi apresiasi terhadap hak cipta itu tidak selalu dengan bayar atau tidak membayar. Bukan itu. Tapi bagaimana kita menyanyikannya tetap menghormatinya. Jangan menyanyikan lagu religius, lagu rohani tapi dibikin olok-olok misalnya gitu. Nah, itu kan nggak tepat. Itu merusak reputasi dari si penciptanya gitu. Didaur ulang tapi ke arah yang lebih negatif. Gitu. Karena tujuan pada saat dibuatnya lagu itu kan ada kontemplasi, ada segala macam yang perlu dihargai perjumpaan juga. spiritual lah. Iya.
itu masing-masing. Nah, itu jadi apresiasi itu tidak selalu bayar membayar. Dengan mencatatnya, memberikan catatan bahwa oh ternyata lagu si ciptaannya Pak Niko misalnya itu sering dinyanyikan loh Yes, di sini. yes. Kita bisa lihat grafiknya dan segala macam. Itu sangat penting. Berapa kali dia dinyanyikan dan segala macam. Kalau kita punya catatannya itu adalah bentuk apresiasi. Gitu. Tapi aku masih berpikir gini Bang, karena kalau si pencipta ini tidak diapresiasi lebih, ya pastinya Maksudnya apresiasi dalam bentuk uang gitu ya. karena ya gimana Bang ya, kalau ada pepatah kan segalanya butuh uang tapi bukan uang segalanya. Iya. Makanya aku bingung, apalagi ini kan kerana rohani gitu kan. Karena kalau kita diberkati sama lagu-lagunya si pencipta, kenapa kita nggak menghargai si penciptanya? Apakah memang kita harus menghargai langsung direct, langsung ke Tuhan yang ngasih ilham itu? Itu yang aku jujur harus. Firman Tuhan kan katakan begini, biarlah orang yang memberitakan Injil, firman Tuhan itu makan dari situ. Ya, jadi saya sepakat dengan Bro Ezra tadi bicara seperti itu, bahwa makanya kalau kan itu tergantung kesepakatan kita ya. Kita bisa membuat suatu regulasi dengan tadi kewajiban mencatat ya, kemudian misalnya kewajiban memberikan royalti, sukarela. Nah, kan bisa juga. Karena persembahan kasih bagi musisi juga sukarela kan, Iya, nggak ada patok gitu nggak kan, ada iya emang iya, karena kan bentuknya pelayanan kan gitu. Bahkan kalau itu dilakukan itu akan memberkati banyak orang. Jadi sekali lagi misalnya gini ya, kalau di Indonesia itu kan sistem collection royaltinya itu namanya ECL ya, Extended Collective Licensing. Artinya gini, semua yang ada di public performance teritori Indonesia itu akan dikolek. Prinsipnya itu begitu. Jadi entah lagu apa aja, Amerika apa segala macam dikolek semuanya. Dan ketika membaginya di LMKN dan LMK itu kalau di Indonesia itu disediakan 7% ya, didistribusikan itu untuk orang-orang yang belum terdaftar di dalam LMK tadi, atau nanti lebih kecilnya lagi yang tidak diputar pun lagunya itu akan mendapatkan royalti juga loh. Jadi tidak selalu yang bukan seharusnya yang diputar gitu Bang. Oh tidak, di Indonesia kan ada konsep sosial juga di dalam collection royalty public performance itu. Kenapa kok yang nggak diputar, kenapa kok diberikan royalti? Konsepnya gini, supaya dia mendapat tapi minimum royalti ya, tidak besar ya. Dengan menerima itu dia akan terdorong untuk menciptakan lagu yang lebih baik lagi untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau di konsep gereja ini, bayangkan ketika misalnya satu gereja memberikan royalti, kemudian dibagikan juga bukan hanya kepada pencipta Kristen, tapi juga kepada pencipta yang non-Kristen. Itulah yang disebut Persatuan Indonesia. Wah, ini revolusioner. Gitu. Ini kayak aku harus meningkatkan IQ lebih tinggi lagi nih. Kalau ini visionernya ini banget. Iya. Ya cuman ini kan kita diskusi ya, Bang. diskusi. Mungkin aku agak pikir gini Bang, karena kan hak cipta itu kan ya bisa jadi aset untuk cucu bahkan anak terus segala macam. Apalagi kalau 70 tahun setelah si pencipta meninggal. Nah, bukan 70 tahun usianya bukan, iya, tapi setelah meninggal lagi dihitung 70 tahun. Kalau diberi umur lebih panjang sama Tuhan 85, wah berarti kan masih panjang lagi. Iya. Berarti kan sampai beranak, wah. Iya, bahkan misalnya penciptanya 3 nih, satu lagu. Yang meninggal cuman si A sama si B. Si C-nya belum meninggal, kan belum dihitung 70 tahunnya. Oh iya benar juga ya, harus akumulatif bertiga ya. Bayangkan kalau si penciptanya si C ini meninggal 150 tahun usianya. Itu masih panjang lagi kan? Masih tambah panjang lagi, anak pinangnya panjang lagi. Makanya kan berarti kan kita levelnya harus mereka pencipta lagu rohani ini harus gitu. Dan itu dibagi ketika misalnya royalti itu bukan hanya pada yang Kristen, tapi dibagi juga kepada yang non Kristen. Walaupun itu minimum royalti. Itu teman-teman dari agama-agama yang lain akan berpikir, ini uang apa ya? Kami mendapatkan berkah apa ini? Itu dari orang-orang yang beragama berbeda dengan dia. Nah di situ menurut saya ini ya sekali lagi
persatuan Indonesia itu terjadi. Yes. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu. Iya, karena ya pencipta lagu balik lagi di gereja gitu kan, hidup memberkati, tapi kok pencipta lagunya nggak terberkati kan ya. Sedih. miris juga gitu. Bahkan dilihat dari situ, jangan hanya yang lagu itu terus, kan harus ada regenerasi lagu. Iya. Gitu kan. Iya. Ya makanya aku bilang, jadi kalau misal dinyanyikan itu bentuk apresiasi tadi abang iya, sampein, iya. nggak hanya melulu pencatatan, bayar-bayar. Nah, kira-kira kalau tidak ada capman-nya, sekali lagi bang, kalau tidak ada capman-nya tentang tarif, berarti next Dirjen Haki ataupun stakeholder yang lain masih ada PR dong ya. Ya ada PR, tapi sekali lagi itu kan kesepakatan dari bawah ya. Oke. Kadang-kadang kalau pemerintah terlalu aktif untuk mengaturnya dalam Kepmen itu kan bisa bentrok dengan yang di bawah. Di bawahnya tidak setuju, perdebatan itu masih belum selesai mengenai gereja ini. Diselesaikan di Iya, di bawah bahwa Iya, apakah iya. itu kita dari gereja itu akan membayar royalti seperti kayak di Amerika atau tidak. Nah itu sendiri kita harus selesaikan perdebatan itu di bawah kan. Tapi kita kan juga suka nyanyi lagu Amerika yang gospel song juga. Iya betul. Betul. Nah, cuman kan kalau memang di Indonesia karena tidak ada kebiasaan untuk membayar royalti di gereja, maka ini kan sensitif juga ketika misalnya dari luar negeri untuk memaksa-maksakan itu untuk bayar royalti. Nggak wise juga gitu. Jadi image-nya akan jadi buruk gitu. Jadi itu yang dari luar juga pasti akan berhati-hati untuk perusahaan ini. Menurut abang kayaknya perlu ada sosialisasi terus menerus ya ke ranah. Paling tidak di internal kita perdebatan itu udah selesai mengenai apakah kita akan membayar royalti membayar royalti atau tidak nih gitu. Atau kita akan melakukan pencatatan atau tidak nih. Ada beberapa artis di Bali itu kan menyuarakan, saya nggak perlu sebut namanya. Nggak apa-apa, gitu. yang penting ini kan tapi konsepnya gitu loh. Dia bilang, Bang, tolong usulkan kepada banyak gereja untuk mencatat paling tidak. Itu saja bagi kami itu penting, mencatat lagu apa sih yang dinyanyikan. Gitu. Berarti ada aplikasi dan segala macam. Ya bisa aplikasi, bisa juga dengan manual. Dimulai dengan manual dulu, nanti dengan aplikasi. Bisa kan? Gitu. Yang penting ada niatan untuk mencatatnya. Cuman 7 lagu kok satu kali ibadah. Iya. Apa sulitnya untuk mencatat 7 lagu? Dan kebiasaannya kalau mau masuk firman Tuhan lagunya itu terus. Iya. Dan juga ketika persembahan. Wah, betul bang. Wah, itu kayaknya lagunya pasti itu. Gitu. Iya. Makanya ya aku mikir ya kalau nggak mulai dari karena sudah jadi ekosistem yang besar banget di gereja ini kan udah ada GPCC yang mengeluarkan True Worshipers, ada GMB dan lain banyak artis-artis yang masuk juga ke AMI Award segala macem. Jadi udah sampai dihargain tapi kok apakah memang harus ada pembenahan gitu sih sebenarnya? Iya, kita ini kan harusnya itu profesional ya. Walaupun kita di gereja, judulnya di gereja, mestinya sebagai orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan, mestinya kita kan profesional juga bahwa kita harus menghargai apa yang diciptakan itu. Iya, aku mikir karena itu kan turun menurun ke anak segala macam jadi aset juga gitu dan toh juga lagunya itu kan gelinding bola salju dinyanyiin tiba-tiba orang kena rema meledak itu kan bukan settingan. Ya kalau politik bisa disetting ya bang ya. Bahkan lagu-lagu religius rohani seperti ini itu ya, itu bisa menyelamatkan orang dari bunuh diri. Clear bang, clear. Gitu. Itu true bang, true. Kekuatan di itu pecah sih. hidupku. Iya pecah sih bang. Ketika ada problem, terus dia dengar lagu itu, terus dia menyanyikannya, itu membuat dia menjadi kuat menghadapi problem di hidup ini. Masa kita nggak mau menghargai ciptaan? Aku sendiri sih melihatnya, ya maksudnya aku kan makan asam garam di dunia hukum jauh lah dari abang. Cuman aku melihat juga kayaknya harus ada yang lebih dinaikkan standarnya untuk para pencipta karena pencipta itu juga kena ke pemusisinya, musisinya juga bisa beli barang yang lebih dan juga karya makin bagus gitu. Bahkan ketika mereka mendapatkan royalti itu, mereka bayar pajak. Iya royalti bayar pajak.
negara ini diuntungkan. Negara kan lagi butuh uang itu untuk pasti. Royalti itu gede loh Bang, gede banget itu. Iya. Gede. Kalau kita lakukan itu semua, ada berapa banyak gereja misalnya di Indonesia ini, ya. Terus kita memberkati bukan hanya yang Kristen, tapi yang non Kristen. Nggak ada lagi itu. Itu breakthrough sih. Nggak ada lagi kebencian satu golongan, nggak ada. Itulah pasal sila 3 ya, Persatuan Indonesia. Iya. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Gitu. Iya. Katanya Indonesia. Iya, Gitu. harusnya kan, makanya aku bilang, aduh, ekosistemnya udah ada, udah masuk anugerah musik Indonesia. Iya. Aku nggak pengen aja sih, nggak tahu Bang ya, mohon koreksi. Jadi nggak pengen ya, ini pelayanan, jadi ya udah pelayanan gitu. Ya itu Ya nggak tahu ya Bang ya, ini dia pribadi gitu kan. Di sisi dalam ya mental kita ya, kita mau memandangnya seperti apa. Kita pasti memberkati, itu kan ya tetap harus ada apa ya, namanya ciptain lagu, itu juga Tuhan yang bikin terkenal kan, Tuhan juga ya Bang. Kadang-kadang kita ini ngomong kita memberkati bangsa ini, kita memberkati, tapi nggak berbuat apa-apa juga. Iya, pencipta lagu sih gitu harus ya Bang. Iya. Karena banyak orang tadinya mau bunuh diri, jadi karena satu lagu, mungkin satu ref, jadi goyang nggak jadi. Itu tadi itu betul problem kekuatan di hidupku. Iya. Ku dapat dalam terlepas nanti Yesus. Mau dikasih dikembalikan lagi ke gereja, it's okay kan Bang? Nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Ya Abang penyanyi pencipta dikasih, ternyata ratusan juta atau miliar, Abang mau kasih itu kan donor lagi kemana? Ini ada kejadian ya, boleh aku ceritakan ini Pak Niko nih. Niko Nyotora Harjo. Lagunya bagus-bagus. Living Legend. Dia anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia. Kebetulan saya adalah GM Yayasan Karya Cipta Indonesia. Nggak salah ngundang Abang kan? Nggak salah. Waktu saya lupa tahun berapa itu ya, pembagian royalti itu ratusan juta, ya royaltinya Pak Niko dari karaoke. Ya. Karena ternyata lagu-lagu Pak Niko itu banyak di karaoke. Di karaoke juga ya. Karaoke keluarga itu. Diputar dan mendapatkan royalti ratusan juta. Diserahkan kepada Pak Niko. Dan Pak Niko itu kan orangnya rendah hati, humble banget dan bukan saya penciptanya, Tuhan penciptanya. Kalau Pak Niko gitu. Kemudian uang royalti itu dikembalikan kepada KCI dan silakan dibagi kepada pencipta yang lain. Itu kan luar biasa itu, gitu loh. Nah boleh kok setelah dikolek ya, kalau memang tidak mau menerimanya dikembalikan ke Yayasan Karya Cipta Indonesia. Dan itu memberkati banyak orang. Gitu didistribusikan kepada pencipta anggota KCI yang lain. Gitu loh. Nah, ini kan nilai-nilai luhur yang sebenarnya kita harus ikuti ya. Respect each others. Gitu. Kita respect pada pencipta. Bahkan ada satu pencipta lagu rohani ini memberi respect juga kepada pencipta yang lain. Silakan dibagi kepada pencipta yang lain. Karena sebenarnya saya bukan penciptanya adalah Tuhan. Saya ini hanya dititipin. Aku lebih setuju gitu. sih, lebih setuju yang Bang Marulam tadi sampaikan sih. Nggak apa-apa, dikembalikan silahkan. Tapi kan semua respect in each other. Iya, maksud aku tetap tunduk patuh juga sama aturan yang ada. Gitu. Tapi terserah dari situ dia mau gimana kan. Itu. Ya siap Bang. Nah ini dia, thank you banget Bang. Ini podcastnya sebentar tapi kayaknya isinya daging semua. Menurut aku sih ya. Ini seharusnya sih banyak yang bisa belajar dari Bang Marulam. Karena visioner sekali ya. Kalau menurut aku sampai dibagikan ke di luar daripada Kristen non Kristen, sedangkan kayak gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin tidak sependapat dengan saya. Nggak apa-apa Bang, untukannya Bang. Ya kan demokrasi Bang. Iya. Demokrasi. Repot juga nih kalau nggak apa-apa, selama bisa dipertanggungjawabkan dan baik tuh tujuannya. Gitu Bang. Oke Bang, kita lanjut lagi nanti ya Bang ya. Siap. Ya, kita minum kopi dulu. Siap. Thank you Bang. Oke, yuk.